وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melangkah ke acara intibat pagi hari ini, yaitu pengajian pada Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Wildan Mauzaka Wali Sabtian dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan dan bersatu menghadapi musuh yang tidak nampak. Kepada Al-Ustaz, waktu dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz Cilik. Tes. Pak Bu, selamat pagi. Ini saya
duduk atau berdiri mawon nih? Berdiri nggih. Nak duduk nggak kelihatan. Ada itu sebenarnya. Langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawab salamnya ini kurang semangat? Apakah karena masih terlalu pagi? Sering sarapan nih? Saya tadi sudah mampir sarapan. Ya meskipun belum sarapan masih pagi, tapi biasanya kalau pagi itu semangat pagi, semangat nggak? Ya makanya jawab salamnya harus semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah niku ganjil dan menyukai yang ganjil, saya tambahi satu lagi. Yang terakhir harus semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati selaku panitia penyelenggara pengajian Ahad pagi, yang saya muliakan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena memang Allah ini memberikan nikmat kepada hamba-hambanya itu sangat banyak dan tidak pandang bulu. Siapapun akan diberikan nikmat oleh Allah tanpa terkecuali. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari pedagang kue sampai Pak RW, dari pengemut sampah sampai Pak Lurah, dari pedagang tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semuanya itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya dipertemukan di sini dengan Bapak Ibu semuanya jamaah pengajian Ahad pagi di Nganjuk. Alhamdulillah tadi saya ditemani dan diantar oleh 3 ustadz saya di SD dulu. Ini kalau sekilas perkenalan, nama saya boleh kenal toh? Dari yang tak kira udah kenal. Nah belum kenal janjinya kok bangetan. Wong kula niku udah pernah masuk TV kok. Lho nggih. Udah terkenal di warung-warung lanting toko-toko. Nggih, tahun 2015 niku kula mlebu TV. Soalnya zaman itu TV ini belum tipis, masih kotak gitu. Jadi masuk gitu gampang. Nah sekarang susah mau masuk. Nah enggak, itu memang bener ya. Bisa dicek di YouTube Aksi Junior Wildan Salatiga. Ini ada.
Nah, pil dajjal. Dicek langsung di HP ada. Nah, nggih. Sekarang saya ini udah kelas 3 SMP, 3 sanawiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sana. Nah, ini meskipun udah 3 SMP tapi saya itu awet muda, Bro. Awet enom. Nah, meskipun sudah SMP tapi muka saya itu alhamdulillah kayak anak SD. Masih imut-imutnya. Nggih. Will Brandingan artinya anak laki-laki. Anak itu kecil. Nah, anak kok gede, ya ada anak gede. Tapi kan ya anak itu identik dengan anak kecil kan. Namanya juga dari cilik ya. Makanya badannya cilik. Kalau nanti badan saya besar, nanti udah bukan dari cilik ya, dari besar. Amin. Suatu saat nanti akan jadi dari besar. Amin ya rabbal alamin. Nih, itu mau nggih singkat perkenalannya. Umurnya 14 tahun. Besok September 15. Ampun tua toh. Nek awak enom. Anjir. Sekarang karena corona ini ya Pak Bu. Jadinya saya tuh di rumah terus, di rumah aja. Ya, tapi alhamdulillah dengan di rumah ini ya saya bisa kesini. Kalau di pondok mungkin agak ketat, jadinya nggak bisa keluar berdakwah, mungkin nggak bisa sampai sini silaturahim sama bapak ibu semuanya, sedikit berbagi ilmu. Nah, ini soal berbagi ilmu nih Pak Bu, ini selalu saya sampaikan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun ketika saya berbicara di depan. Niat saya itu pertamanya itu awalnya itu bukan untuk menuturi, bukan untuk gurui apalagi menasihati, tapi tujuan saya itu adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada hal kemungkaran, dan juga untuk memotivasi teman-teman yang ada di sini. Langsung mawon. Karena ahad pagi, apalagi situasi corona, berkerumunan itu tidak boleh lama-lama sebenarnya. Tapi kalau saya tadi ke Nganjuk itu, ke Jawa Timur itu, saya lihat situ ada panggung. Wah, ini acara berarti. Kan sebentar. Nah ya, berarti saya mungkin di sini ya itu acara tetap berlangsung, tetapi sesuai protokol kesehatan. Ya, tapi bagaimanapun ya di situasi seperti ini kita dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan, karena tidak mungkin keadaan yang akan menyesuaikan kita. Ya, dimana pada kesempatan kali ini mengangkat tema apa tadi? Nah, wajar manusia suping begitu. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dan bersatu melawan musuh yang tak nampak dalam kurung corona. Ini dari awal ini soal mensyukuri. Jadi mensyukuri ini merupakan hal yang sangat penting, di mana Allah itu sudah memberikan banyak nikmat. Sebagaimana saya sebutkan tadi, maka perlu yang namanya kita syukuri. Kemudian bagaimana caranya kita mensyukuri? Ya kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan kepada Allah itu untuk hal-hal kebaikan, untuk berdakwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini bisa kita manfaatkan dengan betul-betul baik, ya, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau pandai bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Namun jika engkau mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka kita doakan di sini yang sehat-sehat, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah sehatnya. Yang ganteng, yang cantik, karena selalu bersyukur tambah ganteng dan cantiknya. Yang pintar-pintar, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah pintarnya.
Yang gendut karena selalu bersyukur tambah gendut. Nak cilik ojo soalnya aku cilik. Mboten nopo-nopo, yang penting sehat ya. Kecil gemuk itu enggak urusan, yang penting sehat. Yang nopo malah, yang ngantuk enggak ada ya. Mau pagi ya. Yang apa lagi? Yang banyak utang ada mboten nih? Karena selalu bersyukur memiliki utang, mudah-mudahan bertambah uangnya kemudian untuk melunasi utangnya. Tidak ketinggalan bapak-bapak yang memiliki istri solehah, karena selalu bersyukur memiliki istri, mudah-mudahan bertambah sayangnya, tambah apa? Tambah solehahnya. Yang penting karena kita selalu bersyukur, mudah-mudahan selalu ditambahkan kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pandai-pandai dalam bersyukur itu sangat penting. Namun sayangnya Pak Bu, akhir-akhir ini sebagaimana kita cermati, banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat ilahi, padahal telah diberikan rizki. Yang jadi pejabat sudah digaji tinggi, yang jadi pegawai sudah ada remunerasi, yang jadi guru sudah ada sertifikasi, yang belum ada guru TPQ sama sekali. Iya, soalnya saya di Jogja ngajar TPA loh, nggak ada. Ada yang diberi rumah mewah lengkap dengan rumah loji, garasi berisi mobil mewah bermerek Mercy, lemari berisi pakaian penuh serba luar negeri, furnitur dari Italia, ruang tamu tersedia AC dan VCD. Meskipun demikian tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati. Bahkan masih ada yang nekat korupsi, ngapusi, dan melakukan pungli. Kalau sudah begini, apapun yang terjadi, susah mendapatkan ketentraman hati, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Syukur masih ada pengajian Ahad pagi. Orang yang tentunya meningkatkan keimanan kita kepada ilahi, meneladani akhlak Nabi kita. Astagfirullah. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi manusia yang terpuji, kelak di akhirat dimasukkan surga dan ditemani para bidadari. Amin ya rabbal alamin. Yang bapak-bapak ditemani bidadari, lah yang ibu-ibu nanti cari sendiri. Nah nih langsung mawon. Gimana sih caranya kita itu mensyukuri nikmat kemerdekaan? Sebelumnya kita tahu kita di Indonesia ini setelah dulu dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda, kemudian dilanjut oleh Jepang, dan akhirnya Perang Dunia Kedua selesai, Jepang dibom. Akhirnya kita mengambil kesempatan dalam kesempitan memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya sampai sekarang masih di umur masih merdeka, tetap merdeka sampai di umur ke-75 tahun. Amin ya rabbal alamin. Kemerdekaan ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, karena dengan kemerdekaan ya, kita dapat melakukan banyak hal ya, sesuai dengan yang kita inginkan, tapi juga tetap ada hukum kan, seperti itu ya. Berbicara tentang Indonesia Pak Bu, Indonesia ini merupakan negeri kepulauan yang banyak sekali sumber daya alamnya. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, sawah-sawah yang terhampar luas dan asri, lautan yang terbentang di belahan bumi pertiwi, serta hijauan hutan bak permadani menghasilkan kekayaan alam tak tertandingi. Hingga Indonesia mendapat julukan Zamrud Katulistiwa ya. Saking indahnya dan kayanya sumber daya alam Indonesia, Cak Nun ya, MH Ainun Najib itu pernah berkata,
dalam sebuah puisinya, seakan-akan surga itu pernah bocor dan mencipratkan keindahannya, dan keindahan itu, cipratannya itu adalah Indonesia. Nah itu Pak, karena banyaknya kekayaan alam, indahnya sumber daya kita, wah ini akhirnya menarik perhatian para kaum barat itu untuk menjajah kita. Ya, namun akhirnya setelah perjuangan dari para pahlawan kita, akhirnya kita dapat merdeka. Namun Pak Bu, akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat rasa kesatuan dan persatuan kita itu seakan sedang diuji. Antara satu golongan dengan golongan yang lainnya mudah sekali untuk membenci, membuli, dan lain sebagainya lagi. Kepentingan golongan lebih dikepentingkan dan kepentingan pribadi. Rasa persatuan tidak lagi dijunjung tinggi. Padahal Pak Bu, para pahlawan pendiri bangsa ini mengorbankan kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi, untuk merdekanya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Harta diberikan, keringat dikucurkan, darah ditumpahkan, waktu diluangkan, bahkan nyawa pun dikorbankan. Itu demi apa? Demi siapa? Demi kita semua, demi bangsa ini, demi negara ini. Kalau kita menengok kembali ke masa lalu, perjuangan-perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan, terutama peran para ulama itu Pak Bu, itu sangatlah besar. Kita ketahui Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah, beliau dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik para santri-santrinya, siswa-siswa siswinya, sehingga akhirnya bisa punya andil besar dalam dunia pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kita ketahui resolusi jihad itu yang mencetuskan siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Imam Bonjol sampai Pangeran Diponegoro, itu semuanya ulama. Ya. Apa yang mereka semua serukan? Jihad. Yang mereka serukan jihad. Maka jika sekarang jihad menjadi kambing hitam, sungguh kita pengkhianat. Tapi yang dimaksud jihad di sini seperti apa? Perjuangan kita yang dimaksud di sini seperti apa? Nah, perjuangan kita sekarang itu tidak sama lagi seperti perjuangan para pahlawan dulu. Sudah tidak sama lagi dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya yang harus membawa senjata, bawa pedang, bawa pistol, bawa apalagi meriam, kemudian bergerilya melawan musuh dan penjajah. Perjuangan kita sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang yang kita lawan adalah diri kita sendiri, rasa malas kita, ego kita, itu yang harus kita lawan. Apalagi sekarang ini kita mendapatkan musuh baru, yaitu yang namanya corona. Nah ini dimana menjadi problematika global seluruh dunia. Salah satunya di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, sudah tidak terasa udah 75 tahun, kan sudah lama gitu Pak Bu. Nah ini kalau kita lihat perkembangan negara kita tercinta, bangsa Indonesia, sekarang dihuni sekitar 265 juta jiwa. Nah, di mana ini merupakan potensi yang sangat strategis dalam pelaksana pembangunan menuju negara adil, makmur, dan sejahtera. Namun ternyata Pak Bu, banyaknya sumber daya manusia ini, banyaknya kuantitas itu tidak diiringi dengan kualitas. Sehingga apa? Sehingga banyaknya orang yang ada di Indonesia tadi tidak bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan baik. Coba kita lihat, justru sumber daya alam kita itu dikelola oleh bangsa asing yang lebih tinggi intelektualnya,
seperti proyek Exxon di Aceh, Freeport di Papua, dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai rakyat Indonesia hanya sebagai penonton belaka, melihat sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa asing yang lebih tinggi intelektualnya. Nah, ini merupakan kekurangan. Kemudian apalagi dengan corona ini, itu merubah banyak sekali tatanan kehidupan, ya. Mulai dari pendidikan terutama, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita lihat sendiri, sekarang kita belajar secara online, padahal pemerataan untuk jaringan internet itu belum merata. Ketika kita memikirkan bagaimana nasib teman kita yang ada di pedalaman, di sana nggak ada koneksi internet, bagaimana nasib teman kita yang nggak punya gadget, yang nggak punya HP, bagaimana itu sekolahnya? Wah, sampai kemarin viral ada yang pakai HT, ya. Kalau lihat berita itu banyak sekali. Nah, meskipun demikian, tetap saja kita di sini dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan, karena keadaan tidak mungkin menyesuaikan dengan diri kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan. Nah, ini problematika yang sangat mempengaruhi tatanan kehidupan seluruh umat manusia, terutama dalam pendidikan tadi. Padahal Pak Bu, kalau kita lihat itu solusi dari problematika yang sekarang ini, krisis-krisis di Indonesia, solusinya itu sebenarnya ada di anak bangsa, ada di generasi kita. Kalau kita tahu Indonesia ini jumlah pemudanya paling banyak di dunia, ya, dimana diprediksi tahun 2030 kita itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu yang namanya bonus demografi? Di mana jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Wah, ini bisa menjadi peluang dan bisa juga jadi kemunduran. Kalau kuantitasnya tadi diiringi dengan kualitas, wah, itu bisa menjadi batu lonjakan besar bagi Indonesia, ya. Tapi kalau justru kuantitas yang banyak itu tidak diiringi dengan kualitas, wah, itu akan menjadi kemunduran Pak Bu. Karena apa? Semakin banyak tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Maka ya tadi, dalam kita melawan musuh yang tidak nampak corona ini, dalam mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak, nah di sini peran orang tua di rumah itu sangatlah penting. Kita kembali lagi, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Karena memang sulit Pak Bu mendidik anak-anak di rumah, pengondisiannya itu sangatlah susah. Termasuk saya pribadi, belajar di rumah itu susah Pak Bu. Karena biasanya yang di rumah saya biasa untuk liburan, kali ini di rumah saya harus mengondisikan untuk belajar. Biasa ketika pulang pondok saya di rumah itu paling kalau nggak ngaji tidur. Wah, ini tambah belajar. Wah, itu bingung. Biasanya kalau saya Jumat di pondok itu, kalau lagi gabut itu tidur. Nah, itu memanfaatkan waktu tidur. Wah, kali ini di rumah libur mau tidur tapi gimana gitu. Matanya capek tapi harus dipaksakan. Malamnya ngaji, bangun tahajud. Habis itu paginya ketika akan belajar, wah itu ini sangat sulit. Apalagi tugas-tugas banyak sekali Pak. Apalagi kalau jaringan lagi susah, tugas nggak kekirim, tiba-tiba ditagih. Loh, kok ini belum kirimkan tugas? Udah Ustadz, sudah saya kirim saya. Mungkin tadi ada kesalahan dan lain sebagainya. Wah, itu sangat membingungkan sekali. Namun bagaimanapun tadi, suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus dilakukan. Termasuk Pak Bu, selain dari segi pendidikan nih Pak Bu, pengajian seperti ini dalam kita menambah wawasan, menambah ilmu, itu sangat jarang sekali menurut saya. Di tempat saya itu nggak ada namanya kumpul-kumpul seperti ini. Tapi di Jawa Timur ternyata bisa. Mungkin kalau mau cari ilmu hijrah ke Jawa Timur, Masya Allah. Nah, banyak pengajian-pengajian seperti ini bisa
bertambah ilmu, tambah wawasan. Iya. Fenomena seperti ini sekarang ini antik Pak Bu, jarang. Maka alhamdulillah mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa rutin setiap Ahad ada pengajian seperti ini. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Itu karena sangat jarang Pak Bu, antik kita bisa bersilaturahim, bertatap muka seperti ini. Adanya paling kalau saya sebelum-sebelumnya itu isi pengajian adanya pengajian virtual. Nggak bisa saya guyon terus ngekek-ngekek itu nggak bisa. Saya kasih guyon itu krik-krik-krik, nggak ada suara. Oh saya di depan HP lagi guyon ya, oh nggak ada yang ketawa, rasa guyon dikacangin. Itu aura semangatnya itu berbeda, gairah girohnya dalam kita menyampaikan dakwah itu berbeda. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, ada majelis seperti ini. Ya. Nah ini maka harus kita istiqomahkan. Kalau ternyata di sini boleh, mari kita istiqomahkan. Kita terus semangat dalam mencari ilmu, dalam bermajelis seperti ini. Mari kita bersatu seperti itu. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, di mana nikmat persatuan dalam ayat tadi itu sangat luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah kamu akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ini Pak. Apalagi tadi sebagaimana saya sebutkan, kita sering berkomunikasi, kita mendengarkan dakwah secara online. Ini sebenarnya juga berisiko Pak Bu, karena jarangnya bertemu secara langsung seperti ini. Itu sering Pak Bu yang namanya terjadi salah paham, salah pengertian, ya, yang akhirnya menimbulkan permusuhan, perselisihan di antara kita. Banyak bermunculan hoax. Nah ibu-ibu nyebutnya hoax, nih ibu, nah itu hoax. Nah, terus apalagi ujaran kebencian dan lain sebagainya, di mana berita-berita yang ada itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah ini akhirnya, nah itu di antara kita saling membenci, karena timbullah permusuhan, perpecahan dan lain sebagainya. Memang ya, di corona ini ya, kalau di tempat saya secara umum di Indonesia itu kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Tapi marilah kita satukan tekad kita, kita satukan pemikiran kita. Mari kita bawa masa depan yang lebih baik. Kita hilangkan corona dari Indonesia. Kita lawan bersama-sama, ya. Terus patuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Insya Allah lama kelamaan corona akan hilang dan kita bisa beraktivitas, berdakwah sesuai biasanya. Amin amin ya rabbal. Apalagi ini Pak Bu, ini selain momentumnya itu soal kemerdekaan, kemarin kita juga telah berganti tahun, yaitu tahun Hijriah 1442. Ini mari kita jadikan ajang muhasabah, introspeksi diri. Karena pada hakikatnya Pak Bu, bertambahnya umur itu bukan bertambah namun berkurang. Kita ingat pula kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka ketika bertambahnya umur, mari kita terus tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita dan keilmuan kita. Mari kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita introspeksi diri kita, muhasabah. Kira-kira apa kesalahan kita di masa lalu, kemudian apa kebaikan yang nantinya bisa kita tingkatkan di masa yang akan datang. Sangat penting. Mari kita hijrah
sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Guna apa? Guna menjadi tempat yang representatif, yang kondusif untuk melaksanakan dakwah. Sebagaimana hijrahnya saya dari Salatiga ke sini biar bisa berdakwah. Nah, itu termasuk wow. Ini mari terus kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan keilmuan kita. Ya. Termasuk dalam mendidik tadi anak-anak kita, ya. Karena mereka lah, di tangan mereka lah masa depan bangsa, di tangan mereka lah masa depan negara, di tangan mereka lah masa depan agama. Mbak Bu, udah jam berapa ini? Jam 7 ya? Kurang Mbak Bu? Oh ya kurang sedikit. Nah, gini Mbak Bu, saya ini sebenarnya Mbak Bu, ini perjalanan kesana sini itu jauh. Dan juga ini saya kalau pondok itu hari Ahad tidak libur Mbak Bu. Nah sebenarnya ini saya sekolah tapi nggak absen ini. Nanti saya izin sama Ustadz, lapor tadi ngisi di Nganjuk. Nah, mohon maaf kelewat absen, jangan di alfa ya. Nanti kena alfa saya. Nah, kalau saya kelamaan nanti banyak jam pelajaran yang kelewat nanti. Ya kan juga harus imbang Pak Bu, antara ilmu akademik dan aktivitas dakwah saya itu harus senantiasa imbang kan seperti itu. Ya. Jadi ini nggak usah lama-lama, soalnya nanti selak masuk itu jam 7 kering. Kalau di sekolah gitu, biasanya jam segini itu ada yang ngaji pagi itu dijadwal anak-anaknya ngaji pagi, ngaji habis itu nanti bel berbunyi masuk semua. Kalau upacara ya upacara, kalau enggak ya masuk belajar. Jam 10 istirahat, sholat duha, masuk lagi, sholat zuhur. Nanti paling ada pembinaan dari kakak kelas, nggak perlu diceritakan. Habis itu pelajaran lagi, pelajaran pulang ada ekstra. Kalau saya biasanya habis asar itu ngajar TPA jam 5, habis itu sorenya akhirnya ngaji sampai jam 9. Nah gitu Pak. Ini nanti saya ketinggalan jam pelajaran Pak. Maka sudah mawon ya. Nanti kalau kurang mungkin kapan-kapan bisa ngundang lagi. Ini narang hubungnya Ustadz Marijo, ya juga udah terkenal karena saya juga. Ini juga ada Pak Ainul Huri ya, kepala sekolah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Ada Pak Haruno itu apa tuh CS-nya Pak Marijo. Ini dari kecil itu berdua. Kalau ceritanya gitu. Di Seragen rumahnya. Kalau mau berkunjung. Kalau Seragen sana. Oh saya itu buta kalau mata angin. Nggak tahu sana situ. Tulang wetan ramudin dulu. Ini pun tidak usah terlalu bertele-tele. Intinya ya, pada momentum HUT RI kemerdekaan ini, mari kita manfaatkan nikmat kemerdekaan ini dengan terus kita memperjuangkan dan mempertahankan esensi dari kemerdekaan yang hakiki. Selain itu, mari kita terus berdayakan ya sumber daya manusia kita melalui para generasi muda, dan terus kita evaluasi, kita muhasabah diri kita, dan terus kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan keilmuan kita, sehingga nantinya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Sekian dari saya. Jika terdapat salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata Wildan yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Sandal jepit jebat kiwa menawi lepat nyuwun pangapura. Sandal jepit jebat tengen menawi lepat nyuwun pangapunten. Sandal jepit jebat kiwa tengen guaan. Ya. Jika jarak dapat merepotkan, semoga doa dapat merapatkan. Tanya jawab mangke monggo. Mungkin bisa diatur moderator MC ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ustaz Wildan. Untuk acara selanjutnya kami buka termin pertanyaan. Ada dari jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ananda Wildan, sudah berapa kali Ananda setelah berhasil itu berdakwah di mana saja? Kemarin saya yang terakhir terharu berhadapan dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Ya, itu ditanya apa saja dan apa dikasih samu mungkin itu dengan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pakai salam mboten niki. Nah, saya belum kulino tanya jawab. Baru kali ini. Nah, jadi grogi deg-degan. Olah enggak, biasa aja. Nah ya tadi mungkin lupa saya ceritakan soal pengalaman saya habis di aksi junior, terus akhirnya pas tablik akbar Jawa Tengah yang jemaahnya banyak itu loh, nah, yang banyak itu, akhirnya saya itu diundang, ya bukan diundang sih, disuruh tampil, ditimbali, ya, disuruh sama BBM dan kamu tampil ya, siap main. Karena tampil di gubernuran saat itu habis ceramah kan ditawari sama gubernur, dan itu mau saya kasih apa? Wah itu jamaah ramai nih, heboh. Ada yang teriak sepeda, ada yang teriak HP, ada yang teriak laptop, tablet, wah itu banyak. Ada yang teriak juga amplop. Banyak. Tapi saat itu saya minta Pak Gubernur, saya minta selfie aja, minta foto sekering. Soalnya apa pertimbangannya? Kalau sepeda itu nanti bisa rusak, laptop, HP juga. Tapi kalau foto itu bisa diabadikan. Itu bisa jadi kenang anak cucu. Biar aku tahu foto Pak Gubernur akan gayeng loh. Biar kalau Pak Gubernur kancane. Mantap. Akhirnya saya ngomong sama Pak Gubernur, Pak Gubernur itu kalau mau ngasih jangan tanggung-tanggung, cukup 1 atau 2 ruang kelas buat SD Muhammadiyah plus dikasih beneran itu langsung kirim. Itu ya meskipun nggak kayak Nabi Sulaiman pas mindahin kerajaan Bilqis, tapi itu termasuk cepat, langsung uangnya ditransfer gitu. Ya kan pas itu kan kita juga ngutang sana kemari ya. Soalnya biayanya besar itu Pak Bu, luas ya. Sekarang udah alhamdulillah SD-nya udah jadi. Alhamdulillah. Nah itu setelah dikasih 2 ruang kelas baru itu Pak Gubernur masih penasaran itu, dan kok iso kaya ngono iki di sinau nyanti. Nggih ngono. Ditempani ngendi? Kawahe jenenge apa? Akhirnya berkunjung ke Salatiga, ke SD Muhammadiyah terus Kota Salatiga. Setelah di sana disambut, nah kula niku ceramah malih. Nah, karena saya ceramah lagi kasih 2 ruang kelas baru lagi. Jadi totalnya 4 ruang kelas baru bagi yang Gubernur Jawa Tengah untuk SD Muhammadiyah dan Kota Salatiga. Mungkin dari SD Aisyah mungkin bisa memunculkan Wildan nanti ke Gubernur Jatim. Nah, bisa jadi ya nanti dikasih bantuan dari Gubernur Jatim. Ini kalau videonya sampai Gubernur Jatim nggak tahu ini. Halo. Halo. Nah itu pas di Gubernur Jawa Tengah. Setelah di Gubernur Jawa Tengah itu tambah, akhirnya di Milad Muhammadiyah ke 104 kalau nggak salah, itu
diundang lagi di sana. Nah itu pertama kalinya ketemu Pak Haidar Nasir, kemudian ketemu orang-orang besar. Nah, orang-orang, kalau saya kan kecil lah. Nah terus itu juga ketemu Direktur Mu'alimin waktu itu. Akhirnya diberikan beasiswa 6 tahun di Mu'alimin. Nah setelah itu juga ketemu Gubernur Maluku pada saat itu. Akhirnya pas Tanwir Muhammadiyah di Maluku Ambon, nah itu akhirnya saya disuruh ngisi lagi ke sana. Nah itu sebenarnya ada Pak Jokowi itu, tapi sayangnya saya itu di peracara, nggak di acara inti. Kalau seandainya Mas di acara inti, Pak Gubernur Pak Jokowi lihat saya, itu mungkin SD Muhammadiyah dapat lagi. Nah nggak hanya SD Muhammadiyah, Salatiga sih dapat. Nah itu Masya Allah, itu tadi hikmah silaturahim Pak. Nah, terus ya ketemu profesor-profesor, DPR, MPR, jenderal, banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pulang setelah beberapa pekan itu, alhamdulillah dapat hadiah umroh dari gubernur. Nah setelah dapat hadiah umroh itu kan yang dulu Ustadz saya Ustadz Marijo. Saat itu saya ke Malukunya sama Ustadz Marijo sama kepala sekolah saya yang dulu Ustadz Sutomo, sekarang di SMP. Betul Pak? Nah, ya. Saya soalnya kan di Mu'alimin jadi kurang tahu. Nah itu ke sana, pulang dapat hadiah umroh. Dari sana hubungi Pak Marijo, Pak ini Pak Wildan dapat hadiah umroh. Pak Marijo hubungi bapak saya, Assalamualaikum Pak, ini jenengan dapat hadiah umroh. Nah, kan kalau bapak ibu di posisi bapak saya, gaskan, hayu, langsung berangkat kan ya. Nah tapi bapak saya itu aneh Pak. Kalau yang lainnya mungkin seneng, bapak saya, wah, buatan saya Pak, ampun, ngagem jenengan mawon, saestu. Wah ini kok ribu itu. Wah sama berita besar. Apa meneh bapak saya kan RW. Berita besar seantara RW. Ya akhirnya bapak saya pulang kerja nih kok lagi kerja bakti nih kok ceritanya ketemu ibu-ibu ngerumpi ya. Biasa nih ibu-ibu ngerumpi. Akhirnya itu bapak saya kan hidup di masyarakat minggu bu. Ibu-ibu kayak nyiapke mak-eman ngoten nggih. Sambil tekan Pak RW niku asal ada Allah mboten ditampani Pak. Kesempatan lho niku. Bahasa jawabnya santai. Walah, kalau niku lak wedi to numpak pesawat. Alasannya ngoten. Nah, itu pernah bendaki Lampung ngeten iki to Pak Bu. Saya ambil tangga itu bapak saya manjat gempa bumi. Tanggane dredeg. Nah, setelah saya periksa yang getar cuma tangganya. Saya lihat kaki bapak saya bergetar. Nah, ternyata bapak saya itu fobia ketinggian. Ya seperti itu. Akhirnya saya ke sana sama ustadz saya ke Mekah ya, ke Madinah. Itu di sana saya juga sempat hilang Pak. Iya itu ceritanya Jumatan saya kebelet tipis. Saya kebelet tipis tau. Habis itu kan udah masuk itu ke Masjidil Haram. Udah kan Pak Marijo di depan itu. Pak, kebelet tipis ya Pak. Terus kono. Terus Pak Marijo ini malah sibuk ngomong sama orang Yordania. Pakai bahasa Inggris. Ya apalagi kalau gontor ahlinya ini. Bahasa. Ya kan orang Yordania karena saya tinggal loh. Nonong pipis. Jadi saya itu belum patek bisa bahasa Arab bahasa Inggris. Nah itu campur-campur. Tanya sama Pak tentara-tentaranya itu. Nah sekarang Aina toilet gimana toilet harusnya kan hammam ya bahasa Arabnya kamar mandi. Aina gimana? Wow, sekarang ini aku bingung. Akhirnya saya gitu. Akhirnya askarnya itu toilet. Akhirnya saya lari ke sana, untung nggak ngompol gitu. Nggak ngompol lagi di sini.
Akhirnya sampai di sana, pas mau masuk, wah itu udah ditutup itu. Wah masuknya piye? Masjidil Haram kan luas Pak Bu. Mulane ku melayu-melayu. Sampai saya kebayang masa lalu ketika Siti Hajar itu nyari saya itu nyari jalan masuk itu Pak Bu. Nyari jalan masuk kemana itu cara masuknya. Akhirnya dia tuh naik tangga, wah alhamdulillah itu ketemu syekh-syekh baik tuh. Ditanyain min aina anta. Nah, terus saya bilang saya sebenarnya belum pakai muda saat itu. Nah, terus pada itu minal toilet. Lah. Saya juga gak lupa itu ngomongnya gimana. Pokoknya gak salah tuh tanya nama sama tanya asal negara. Oh, anak min Indonesia. Nah, terus Mas Muka, nah, terus siapa namanya? Terus saya jawab, nah, Ismi Wildan. Oh Wildan. Nah, terus akhirnya itu ada ibu-ibu lagi nongkrong, nggak tahu nongkrong apa kan? Di dalam kan Jumatan, ibu-ibu nganggur di situ, ada gabut. Saya di apa tuh disingkir sedikit dulu ya. Ya saya sini lewat. Nah, itu pun saya itu menghindar-hindar dulu masuk. Banyak askar-askar, saya di tembok-tembok ngumpet. Udah gak ada lewat. Wah akhirnya anak itu udah di dalam itu saya wirawiri kan. Wah boleh Pak Marjo orang enak. Iya. Wong itu di samping orang Jordan yang gede kan. Jadi ini kan mungkin bukan kelihatan nih Pak. Oh, tak muter-muter itu malah Arab kayak Jumatan malah tawaf muter-muter kali Pak Mariso akhirnya buatan ketemu dawai Jumatan Yus nunggu gini ketemu mas-mas ganteng di Arab nah, terus saya dikasih siwa singkatan saya singkatan habis itu selesai Jumatan kalau jalan hotel apal saya alhamdulillah apa kalau kota luar di pintu hotel ketemu Pak Mariso begini ganti hilang alhamdulillah ketemu di pintu hotel akhirnya masuk habis itu besoknya berkegiatan seperti biasa. Setelah pulang dari Mekah Madinah pun ya masih aktif berdakwah ya terus ya banyak ya bisa saya sebutkan satu persatu ya mungkin yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu pengalaman menarik saya ya kalau kejuaraannya itu ya juara fasi nasional juara 1 di Banjarmasin Rosadin Perseni Madrasah Diniyah di Pasuruan itu juara 2 saat itu dan masih banyak lagi ya banyak Pak Bu gak bisa disebutkan satu persatu hadiahnya banyak ya banyak pas beliau Pak lulus SD itu tabungannya berapa ya tapi kelihatannya sekarang dihabisin bapak sama ibu ya kan karena itu bapak anak ngambil nggak bilang-bilang ambil soalnya kan uang anak juga uang orang tua ya jadi sini memudahkan orang tua gitu. Butuh ambil nggak tahu sekarang saya nggak pernah tahu itu ngecek itu berapa yang penting kalau mondok itu uang habis kira nggak nah gitu ya itu mungkin pengalaman menarik selama saya berdakwah ya mungkin nanti mendatang akan banyak lagi pengalaman menarik ya nah, setiap minggu ya setiap minggu. Anak berapa? Saya anak pertama ke-1 nah dari 2 bersaudara adik saya ini juga sekolah di SD Muhammadiyah kalau mau dicek itu di profilnya Ekstra Dazil SD Muhammadiyah adik saya itu keluar nomor 1 adik saya yang keluar nah, cowok ya alhamdulillah cowok semua nah, juga juara Dazil itu alhamdulillah ya moga-moga menyusul bisa lebih baik kan amin ya robbal alamin mungkin itu ya pertanyaannya bapaknya kerja di mana? Bapak sekarang jadi kepala sekolah
di SMA Sudirman Beringin, Kabupaten Semarang. Setiap hari pulang. Hah? Setiap hari pulang. Iya, setiap hari pulang. Rumah saya perbatasan Salatiga Semarang. Jadi laju kok pulang. Hah? Enggak, itu deket kok. Pakai sepeda bisa. Iya, bisa. Ada motor. Iya, pakai motor. Nah, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau udah ya saya duduk lagi. Soalnya nak kiai besar itu kan ceramah sambil duduk gitu. Habis Anwar Zaid nih kan ceramah. Iya nih Anwar Zaid. Lah anak ngono niku duduk ngeten iki mboten kelihatan. Ibu-ibu ngene, "Wandi to bocah iki ya." Nah, kan saya nurut ibu-ibu berdiri ya. Ya doakan mudah-mudahan tambah tinggi kan ya Pak. Biar lek jadi dai besar, masa dai cilik terus. Ya ini biasanya saya juga bawa minum sendiri. Itu biasanya ciri khasnya saya bawa minum sendiri. Nah tapi alhamdulillah ini dicepaki. Ngoten nggih. Kalau ada lagi tanya monggo, kalau enggak ya saya mau kembali ke tempat asal. Ya saya tutup dulu, tapi enggak pakai salam ya. Ya udah sekian. Doa. Suwun, doa ini ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih Masya Allah bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kualitasnya mungkin keilmuannya lebih tinggi daripada saya. Monggo Ustaz Sinten ngaten monggo. Ustaz Marijo. Nah, Ustaz Marijo monggo Ustaz. Ustaz Marijo. Ini kalau anak didiknya kayak gini kan apalagi gurunya ya. Masya Allah. Yang kondang seantero Nusantara. Monggo Pak. Saya serahkan dulu ke moderator, monggo. Sekian. Waalaikumsalam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Marijo. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, ya yang tadi sedikit salah satu dari hasil binaan kita dari SD Muhammadiyah Salatiga itu adalah salah satu dari banyak anak-anak yang kita didik. Sebenarnya banyak anak yang menjadi model seperti itu, hanya karena dia ibarat matahari itu terlalu terang sehingga menutupi keterangan cahaya-cahaya yang lain. Dan salah satu dari apa yang membuat kita bangga adalah ketika kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga dikaruniai anak dan cucu yang kira-kira dapat meneruskan nasihat-nasihat pitutur luhur orang tuanya, sehingga nanti akan dapat dua anak soleh dan juga ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diamalkan, sehingga menjadi sedekah jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya walaupun kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dia wa ijaz badawa al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakir, hamdan mu'min, hamdan yu'affi ni'amah dan kathir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin 'alaina fi sakratil maut ونجد من النار ونعفان إلى الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil zalimin fansurna 'alal qawmil musyrikin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Allahumma ij'alna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum kami menutup acara ini, perlu kami sampaikan bahwa infak yang masuk pada pagi hari ini berjumlah Rp1.370.500. Baiklah, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, seperti pepatah mengatakan, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Marilah bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبصلاة بدعى أصلي
salut kepada Islamic Center yang menghadirkan dai-dai yang sangat kompeten dan juga sangat inspiratif untuk kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Menjadi go internasional. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Saya nanti minta dikirimi. Ya. In my world, it comes back to you.